Tuhan Yesus baik, amin. Saudara, tanggal 14 Desember tahun 2009, Tuhan berbicara kepada saya bahwa ada satu masa di mana seluruh makhluk di bumi ini menantikan anak-anak Allah dinyatakan. Tuhan ingatkan dari Roma 8 ayat yang ke-19, dikatakan, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Saudara, kata anak-anak Allah di dalam Roma 8 ayat 19 ini diambil dari bahasa Yunani yang artinya huios. Huios itu mempunyai pengertian satu kodrat atau sifat dari seorang ayah yang dimiliki oleh anaknya karena suatu hubungan. Saudara, waktu saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kapan masa itu? Kapan masa itu di mana seluruh makhluk, di mana seluruh manusia di dunia ini menantikan anak-anak Allah itu dinyatakan? Menantikan anak-anak Allah di mana anak-anak Allah ini memiliki karakter dari Bapaknya yang adalah kasih itu dinyatakan. Jadi yang dunia ini saat ini sedang menantikan adalah bukan orang-orang yang lahir baru saja, tetapi mereka yang memiliki karakter Kristus. Yang memiliki karakter, yaitu kasih itu. Karena dunia saat ini membutuhkan kasih itu. Indonesia membutuhkan kasih Tuhan. Berikut ini kita akan saksikan apa yang terjadi di sekitar kita. Masalah-masalah apa yang terjadi di sekitar kita selama tahun 2009 yang lalu. Tahun 2009 saja, saudara. Belum lagi tahun-tahun sebelumnya. Tapi tahun 2009 yang lalu Tuhan menunjukkan kepada kami pada waktu itu. Masalah apa yang terjadi di sekeliling kita. Mari kita saksikan tayangannya berikut ini. Bukan yang sini, yang sebelumnya. Ini bagian yang terakhir aja. Oke. Anda mungkin tidak mengalaminya. Tetapi apa yang akan Anda saksikan selama beberapa menit ke depan adalah realita di sekeliling Anda. Dengar, lihat, dan rasakan. Waktu saya tahu saya hamil sebelum menikah, saya takut banget, saya depresi banget. Saya berniat untuk menggugurkannya. Dan pada saat aborsi, aku tuh takut banget. Lihatlah, tatapan mata kosong tergeletak di kolong. Waktu saya dengar kabar adik saya meninggal, saya drop banget. Bukannya mendidik adik, tapi yang membawa adik jatuh dalam narkoba. Karena kalau saya konsumsi ganja, saya akan selalu senang. Saya cuma mau senang. Karena selama ini saya nggak akan pernah nyangka kalau saya akan positif HIV. Habis terlalu dini. Saya pikir hidup saya tuh enak, hidup saya tuh seperti cerita yang bagus. Tapi ternyata dikotorin oleh mungkin pengkhianatan yang selama ini dia lakukan. Saya udah nyesel banget sebelum nikah sama dia gitu. Saya dipukulin waktu itu, saya udah nggak bisa berbuat apa-apa. Cerita yang terlalu sakit. Ini foto selingkuhannya Papa kan? Bukan, ngerti gak sih? Udah ketahuan mesti ngelak juga. Kalau ini selingkuhan aku, kamu mau apa sekarang? Papa jahat. Apakah ada yang tersisa ketika kasih telah sirna? Iya, saudara. Apa yang kita saksikan tadi, ini baru sebagian. Sebagian dari masalah-masalah yang kita
hadapi di dalam kehidupan kita. Kita melihat bagaimana sampai ratusan ribu terjadi kasus perceraian selama tahun 2009. Ada 250 ribu kasus perceraian. Ada jutaan orang yang terlibat narkoba. Ada jutaan orang yang melakukan aborsi di bangsa ini, saudara. Dari kejadian yang kita lihat tadi, menunjukkan bahwa di mana kejahatan terjadi, kejahatan berlimpah-limpah, artinya dosa juga berlimpah-limpah. Betul? Nah, saudara, firman Tuhan katakan, di mana dosa berlimpah-limpah, kasih karunia dari Tuhan juga semakin berlimpah. Amin. Jadi waktu saya tanya sama Tuhan, Tuhan kapan masa itu? Masa itu di mana seluruh manusia di dunia ini menantikan anak-anak Allah dinyatakan. Tuhan katakan masa itu adalah sekarang. Amin. Sekarang. Nah, di ibadah yang kedua ini, saya ingin membagikan satu tema, yaitu apakah hidup kita sudah berdampak? Kalau Tuhan masih mengizinkan kita hidup sampai hari ini, Tuhan mau saudara dan saya yang sudah mengalami kasih Tuhan ini untuk hidup memberikan dampak. Amin. Yesus berkata di dalam Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia. Dunia sedang dalam kegelapan. Kekelaman sedang menutupi bangsa ini. Kalau kita lihat apa yang kita saksikan sama-sama. Ada begitu banyak orang-orang yang terikat dengan dosa. Ada begitu banyak orang-orang yang tidak mengalami kasih Bapa. Tapi saudara dan saya beruntung, bersyukur kepada Tuhan. Kita mengalami kasih Tuhan. Dan Tuhan mau ketika kita dipenuhi dengan kasih Tuhan, kita mengalami kasih itu. Jadi terang. Amin. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kita harus memberikan dampak? Bukankah kita sudah selamat, sudah mengalami kasih Tuhan? Ya sudah dong. Kenapa saya harus hidup memberikan dampak? Untuk keluarga saya, untuk komunitas saya, untuk kota saya, untuk bangsa saya. Kenapa? Saudara, Roma 10 ayat 13 katakan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi kenapa kita harus hidup memberikan dampak? Karena Tuhan ingin agar semua orang itu diselamatkan. Amin. Tuhan ingin agar melalui hidup kita, keluarga kita, teman-teman kita, kota Jakarta ini, bangsa Indonesia ini, mengalami kasih Tuhan dan mengasihi sesama. Itulah hidup yang memberikan dampak. Di mana lewat hidup kita, banyak orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itulah hidup yang memberikan dampak. Saudara, Tuhan ingatkan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Kita harus ingat, saudara. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka hidup kita 100% miliknya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 katakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ingat bahwa hidup kita bukan milik kita sendiri, hidup kita miliknya Tuhan. Dan Tuhan mau memakai kita sebagai alatnya Tuhan untuk apa? Lewat hidup kita banyak orang yang diselamatkan. Amin. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Yohanes 15 ayat 16 berkata begini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Saudara, kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada pagi hari ini. Bukan karena kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhanlah yang memilih kita. Amin. Dan Tuhan mau supaya kita pergi. Go. Amanat agung. Di dalam Matius 28 ayat 19 dikatakan, pergilah dan jadikanlah semua bangsa murid. Kata pergi itu merupakan kalimat imperatif yang artinya segera, saudara. Karena sekarang ini kita sedang adu cepat dengan iblis, saudara. Kalau kita lihat tadi, menurut survei, saudara, tahun 2009 saja, ada 2,6 juta wanita yang aborsi. Saudara pernah dengar nggak tahun 2009 ada 2,6 juta wanita yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Pernah dengar itu? Nggak pernah. 30% dari pelaku aborsi itu adalah anak-anak yang berusia 15 sampai 25 tahun. Pernah dengar? Ada ratusan ribu, 400 ribu anak remaja yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pernah dengar?
Belum pernah dengar kita, saudara. Oleh karena itu Tuhan katakan, pergi, jadikan semua bangsa itu murid. Saudara, Tuhan katakan, bukan kamu yang memilih aku dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Hasilkan buah. Bicara buah, itu bicara buah karakter Kristus. Bisa juga buah perbuatan baik, buah pertobatan. Tapi kali ini Tuhan menekankan bicara buah jiwa-jiwa. Tuhan mau lewat hidup kita yang sudah mengalami kasih Bapa. Banyak orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Amin. Berapa banyak yang mau hidupnya memberikan dampak. Oh puji Tuhan. Sekarang bagaimana caranya? Ada 3 langkah yang sederhana, saudara. Bagaimana kita bisa hidup memberikan dampak. Saudara, yang pertama adalah pertobatan yang memberi dampak. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kasih Tuhanlah yang membuat seseorang bertobat. Amin. Kita bisa bertobat menyadari dosa-dosa kita. Mengakui dosa kita. Itu karena kasih-Nya. Kita boleh ada di tempat ini pada pagi hari ini. Itu karena Tuhan menarik kita dengan tali kasih-Nya. Hosea 11 ayat yang keempat dikatakan, aku kata Tuhan, menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Amin. Kasih Tuhanlah yang membuat seseorang itu mau bertobat. Sebelum seseorang dipakai Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang supranatural, maka orang tersebut harus dipulihkan terlebih dahulu. Dan pemulihan hubungannya dengan Tuhan bisa terjadi hanya lewat pertobatan. Saudara kasih dalam Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, mari saat ini. Saya tidak tahu bagaimana keadaan Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau saudara Tuhan ingatkan untuk bertobat, ayo bertobat. Dan firman Tuhan katakan di dalam Matius 3 ayat yang ke-8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kita bisa hidup memberikan dampak bagi sekitar kita. Dan dampaknya itu bukan lagi yang natural, tapi yang supranatural. Kalau kita bisa menghasilkan buah pertobatan. Buah pertobatan itu adalah sikap yang membenci dosa. Dan tidak menunda waktu untuk melakukan kebenaran. Sebagai contoh Zakheus. Kalau Anda baca di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saudara catat saja. Zakheus adalah si pemungut cukai. Firman Tuhan menyatakan dia adalah orang yang jahat. Yang suka memeras orang lain. Tapi waktu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dia ingat akan kesalahannya. Dan dia bertobat. Ayat yang ke-8 dikatakan. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara lihat, ketika Zakheus mengakui dosanya dan tidak menunda waktu untuk melakukan kebenaran, yaitu dia membayar restitusi. Maka apa yang Tuhan Yesus katakan? Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Dampak dari pertobatan yang menghasilkan buah itu. Saudara, keluarganya diselamatkan. Amin. Tahun 2010 adalah tahun pemulihan dan kelimpahan. Tapi saya mau mengingatkan, tidak ada kelimpahan tanpa keintiman. Tidak ada keintiman tanpa pemulihan. Dan tidak ada pemulihan tanpa pertobatan. Sekali lagi saya ingin mengingatkan, hari ini jika Roh Kudus ingatkan bahwa ada dosa yang belum diakui, mari jangan keraskan hati kita. Amin? Amin? Karena beli pepaya, beli obat. Tanda orang percaya, pasti cepat bertobat. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Yang kedua, bagaimana hidup kita bisa memberikan dampak? Saudara, pelayanan yang memberi dampak. Seseorang yang dipenuhi dengan kasih Bapa, kasih Tuhan, pasti punya gairah untuk melayani. Saudara, masih ada pandangan di dalam kehidupan orang percaya bahwa antara menjadi orang Kristen dan pelayanan itu hal yang berbeda.
Sehingga ada orang yang berkata seperti ini. Oh, kalau soal pelayanan biar dia aja lah. Kalau saya mah cukup berjemaat saja. Padahal kebenarannya adalah antara kekristenan dengan pelayanan itu tidak terpisah. Amin. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 berkata begini. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara, apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika dia masih hidup di dunia ini? Ketika dia masih ada di dunia ini. Saudara, Tuhan Yesus berkata begini. Di dalam Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Jadi barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau Yesus saja datang ke dunia ini untuk melayani, bukan untuk dilayani, maka kita wajib hidup untuk melayani. Jadi orang Kristen yang benar adalah orang Kristen yang mau melayani. Amin. Namun pertanyaannya, pelayanan seperti apa yang bisa memberikan dampak? Pelayanan yang seperti apa yang dampaknya bukan lagi yang natural, tapi yang supranatural. Saudara, untuk kita bisa melayani dan pelayanan kita dampaknya supranatural. Saya ingin mengingatkan, prioritasnya jangan terbalik. Prioritasnya jangan terbalik. Bicara pelayanan itu ada dua, saudara. Melayani Tuhan secara pribadi dan melayani pekerjaan Tuhan. Prioritas yang pertama, yang utama adalah melayani Tuhan secara pribadi. Ini berbicara keintiman dengan Tuhan. Kita belajar saja melalui teladan Tuhan Yesus Kristus. Ketika dia masih ada di dunia, dia banyak meluangkan waktu untuk bersekutu dengan Bapa di surga. Firman Tuhan menyatakan di dalam Markus 1 ayat yang ke-35. Pagi-pagi benar sebelum ia beraktivitas, saudara. Dia sudah bersekutu dengan Bapa di surga. Demikian juga setelah dia pelayanan, dia menarik diri untuk bersekutu dengan Bapa di surga. Demikian juga pada malam hari, dia bersekutu lagi dengan Bapa di surga. Saudara, kalau hari-hari ini Anda ingin mengalami pelayanan saudara, dampaknya supranatural. Banyak luangkan waktu berada di dalam hadirat Tuhan. Melayani Tuhan secara pribadi. Bangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Bangun saat teduh yang baik. Banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Serta banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, prioritas yang kedua baru adalah melayani pekerjaan Tuhan. Seperti apa melayani pekerjaan Tuhan? Seperti berkhotbah, bersaksi, mendoakan orang sakit, dan lain sebagainya. Nah, di dalam keintiman antara Yesus dengan Allah Bapa, maka Yesus dapat mengerti apa yang Allah Bapa ingin untuk Yesus lakukan pada hari-hari itu. Yohanes 5 ayat yang ke-19 mengatakan, maka Yesus menjawab mereka katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Saudara ingat pada waktu itu Yesus adalah 100% manusia. Saudara, apa yang ia lakukan? Dia mencari kehendak Allah. Mencari kehendak Bapa lebih dulu. Dan mentaatinya. Maka hasil dalam pelayanannya itu supranatural. Amin. Bagaimana dengan saudara? Kalau saudara saat ini diberikan kepercayaan untuk melayani. Kalau Anda ingin mengalami dampak di dalam pelayanannya itu supranatural. Bukan yang natural, saudara. Lakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Cari dulu God's idea, bukan good idea. Banyak berada di dalam hadirat Tuhan. Dengarkan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Dan lakukan dengan percaya, taat, dan setia. Pasti hasilnya dahsyat dan luar biasa. Amin. Amin. Nah, sudah kasih dalam Tuhan. Satu hari Tuhan memberikan surprise kepada saya. Saudara, ketika saya ada di Jakarta, saya ada di Bandung, adik sepupu saya ada di Jakarta. Saudara, saya belajar untuk melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Prioritas jangan terbalik. Nah, saudara, ketika saya ada di Bandung, tiba-tiba adik sepupu saya yang sudah lama, sudah bertahun-tahun gak pernah ketemu. Ya, dia bukan orang Kristen.
Nah, satu hari dia menghubungi saya dan dia telepon, kita bicara di telepon, di handphone pada waktu itu. Dia cerita katanya, dalam waktu 3 bulan dia dapat mimpi yang aneh. Dia bilang, saya dapat mimpi yang aneh A. Nah, karena saya orang Sunda dipanggilnya AA. Ya, jadi kalau di sana ada AA Gim, di sini ada AA Monty gitu ya. Nah, saudara, saya dipanggil AA. Nah, A, saya dapat mimpi yang aneh. Mimpinya apa? Saya ada di satu tempat dan ada orang yang memberikan sebuah kitab suci katanya gitu. Dan orang itu bilang gini, percaya kepada Tuhan, dan orang itu bicara tentang keselamatan katanya. Nah, kemudian mimpi yang kedua, dalam 3 bulan itu juga, saya tuh berada di tempat orang banyak katanya. Tiba-tiba ada orang yang kasih saya roti sama air katanya gitu. Kalau bicara roti sama air, kira-kira dalam suasana apa itu ya? Perjamuan kudus. Dan orang itu bilang gini lagi, percaya kepada Tuhan. Dan orang itu bicara tentang salvation, tentang keselamatan. Nah, mimpi yang ketiga katanya, dia dikasih sama seseorang sebuah tasbih. Ya, tasbih itu kalau buat orang Islam dipakai buat berdoa ya, buat zikir gitu. Dan dia bilang tasbihnya itu bagus, batunya warna hijau, bagus banget, tapi ujungnya salib katanya gitu. Dan salibnya itu bagus, Orang itu bilang begini, pegang ini, kamu percaya Tuhan dan kamu akan selamat. Saudara, waktu dia mulai cerita tentang mimpi itu, saya tuh langsung online sama Tuhan. Langsung tanya sama Tuhan, Tuhan apa arti mimpi itu? Dan saudara, saya mengalami pengalaman yang supranatural bagi saya. Pada saat itu saudara, saya bisa menafsirkan arti mimpi itu. Dan waktu saya ceritakan arti mimpi itu kepada adik saya, tiba-tiba adik saya mulai menangis. Saya tahu Roh Kudus mulai bekerja. Dan pada saat itu Tuhan menggerakkan saya dengan kuat sekali. Ada satu holy boldness, keberanian yang kudus untuk menawarkan kasih Tuhan itu. Untuk memberitakan kasih itu, saudara. Waktu saya sampaikan kasih itu, dan saya tanya, kamu mau nggak menerima Yesus Kristus, menerima Isa Al-Masih sebagai juru selamat pribadi kamu? Langsung saat itu dia katakan, saya mau. Pada saat itu juga dia bertobat dan menerima kasih Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. 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 Lihat Mang Engkus makan soto babat. Mujizat Kristus Yesus emang hebat. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Jadi saudara, bagaimana hidup kita bisa memberikan dampak? Pertobatan kita harus memberikan dampak. Dan pelayanan kita juga memberi dampak. Amin. Kasih Tuhan itulah yang membuat kita bisa bertobat. Kasih Tuhan itulah yang akan mendorong kita memiliki gairah untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Amin. Dan yang ketiga, bagaimana hidup kita bisa memberikan dampak bagi sekitar kita. Menyatakan kasih Kristus itu. Sehingga banyak orang yang kembali mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Yang ketiga adalah persembahan yang memberikan dampak. Nah saudara, bicara soal persembahan, saya mau bicara secara spesifik tentang keuangan. Karena Tuhan hari-hari ini menjanjikan kelimpahan bagi setiap kita. Amin. Kelimpahan di dalam segala hal, termasuk dalam hal keuangan, dalam hal materi. Nah saudara, persembahan yang memberi dampak itu ditentukan dengan kuantitas dan kualitas. Nah di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 dikatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Berapa banyak yang mau menuai banyak? Boleh angkat tangan saudara? Oke. Jadi kalau kita mau menuai banyak harus menabur. Bilang sama kanan kirinya, itu saya gitu. Ya itu saya gitu ya. Nah itu secara kuantitas saudara ya. Tapi secara kualitas di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara, secara kualitas, persembahan itu harus lahir dari hati yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Bicara kualitas juga, menaburlah di ladang yang subur. Ya. Ladang yang subur itu bagaimana kita tahunya ladang subur? Ladang yang subur itu dilihat dari hasilnya, buah pelayanannya. Kalau dari buah pelayanan itu banyak membuat orang kembali mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, itulah yang namanya ladang yang subur. Dan puji Tuhan saudara, saya mau katakan, GBI Jalan Gatot Subroto itu adalah ladang yang subur. Amin. Nah, seseorang yang dipenuhi dengan kasih Tuhan,
pasti deh murah hati. Orang yang dipenuhi dengan kasih Kristus pasti memiliki generous heart. Tidak akan hitung-hitungan dengan Tuhan. Dan saudara, sehingga kalau boleh saya katakan, antara kasih Tuhan dengan kemurahan itu selalu bergandengan tangan. Ya, berjalan bergandengan. Contoh seperti Maria. Maria yang sudah dipenuhi dengan kasih Tuhan. Karena dia banyak duduk di kaki Tuhan, saudara. Dia sudah juga mengalami kebaikan Tuhan. Di mana Lazarus yang saudaranya sudah mati 4 hari. Secara medis gak mungkin bisa hidup kembali. Tapi bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Amin. Karena Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Amin. Dan setiap kita yang hidup dan percaya kepada Yesus, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Amin. Dan saudara, apa yang terjadi? Lazarus bangkit dari kematian. Saudara, Maria, seorang yang dipenuhi dengan kasih Tuhan. Dia tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Minyak narwastu yang harganya 300 dinar, saudara. Pada waktu itu adalah upah setahun kerja. Dia berikan untuk mengurapi Yesus. Karena apa? Karena dia dipenuhi dengan kasih Tuhan. Amin. Makanya orang yang dipenuhi dengan kasih Tuhan pasti murah hati. Begitu kantong kolektor beredar, dia nggak langsung dalam nama Yesus jauhkan. Enggak. Ya, justru dia menyambut dengan sukacita. Ini waktunya dia akan menabur. Karena aku percaya waktu aku menabur banyak, aku akan menuai banyak juga. Nah, kalau kita ingin mengalami tahun 2010 ini sebagai tahun pemulihan dan kelimpahan, jadilah seorang pemberi persembahan yang memberi dampak. Amin. Dan saudara, ketika kita memberikan persembahan agar kerajaan Allah ditegakkan, maka Tuhan akan memberikan apa? Kuasa atas kota-kota. Ya, ada kuasa atas kota-kota. Coba, saudara bisa baca di dalam Lukas 19. Ini saudara catat saja ya, nanti bisa direnungkan di rumah, dibaca di rumah. Tapi di dalam Lukas 19, ayatnya yang ke-11 sampai ayat yang ke-19. Ini kisah tentang seorang seorang tuan maksud saya, yang mau pergi ke negeri yang jauh. Ya. Dan sebelum dia pergi dinobatkan menjadi raja, dia panggil dulu hamba-hambanya. Ada 10 hamba-hambanya dipanggil. Nah, setiap hamba-hambanya dikasih 1 orang 1 mina. Dan tuannya berkata begini kepada hamba-hambanya, supaya mereka menggunakan mina itu untuk berdagang. Ya, namanya seorang bisnismen pasti mau untung dong. Betul nggak? Ada nggak di sini pengusaha yang nggak mau untung? Pak, saya mau rugi aja Pak, saya menikmati kerugian saya. Ada? Kalau ada, nanti jangan pulang cepat-cepat ya. Kita akan doakan secara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya. Nah, saudara, apa yang mereka lakukan? Hamba-hamba ini mengerjakan yang Tuhan lakukan. Nah, saudara, ketika majikannya sudah kembali dinobatkan sebagai raja, ayat yang ke-16 dikatakan, orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang 1 itu telah menghasilkan 10 mina. Saudara, dipakai, ini menghasilkan untung 10 mina. Lalu apa katanya tuannya? Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Saya perhatikan baik-baik. Ketika hamba-hambanya bisa dipercaya mengelola keuangan dan menghasilkan keuntungan, maka bangsawan itu memberikan kuasa atas kota-kota. Saudara, saya percaya ketika kita juga bisa dipercaya untuk mengelola keuangan dengan prinsip kerajaan Allah. Sehingga menghasilkan keuntungan bagi kerajaan Allah. Apa keuntungan bagi kerajaan Allah? Harta juga? Kekayaan juga? Uang? Saudara, bukan. Emas dan perak itu Tuhan yang punya. Kekayaan bagi kerajaan Allah adalah jiwa-jiwa yang diselamatkan. Amin. Ketika kita bisa dipercaya mengelola keuangan dengan prinsip kerajaan Allah, sehingga kerajaan Allah itu ditegakkan, maka Tuhan akan memberikan otoritasnya kepada kita lebih lagi untuk menguasai kota-kota. Amin. Sehingga kerajaan Allah menjadi nyata di kota-kota. Saya percaya Anda sebagai seorang pengusaha, seorang wiraswastawan, saudara, waktu Anda bisa mengelola keuangan dengan prinsip kerajaan Allah, kalau Tuhan berkenan tidak menutup kemungkinan, Tuhan
akan bukakan cabang di kota-kota, bahkan di bangsa-bangsa. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah saudara, saya membaca berita di Antara News pada tahun 2009. Menurut data di Indonesia, orang yang hidup di bawah garis kemiskinan itu sudah lebih dari 32 juta jiwa. Dan ada banyak jutaan orang yang menganggur. Saudara, inilah kesempatan untuk kita bisa menjadi terang bagi bangsa ini. Amin. Amin. Dan saya percaya saudara, waktu kita menghasilkan buah pertobatan, waktu kita melayani Tuhan sungguh-sungguh dan melayani sesama, Tuhan pasti memberkati kita berlimpah-limpah. Amin. Amin. Tapi ingat, ikan sepat, ikan tenggiri, kalau dapat berkat jangan dimakan sendiri. Ya, kita juga harus bagi-bagi untuk orang lain. Amin. Menjadi berkat. Jadilah petobat-petobat yang bisa memberikan dampak di dalam persembahan kita. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah saudara, pada kesempatan ini saya ingin menayangkan sebuah kesaksian. Oh, tapi nanti dulu saya mau tanya, ini ibadahnya sampai jam berapa ya? Oh, sampai jam 2. Oh ya. Saudara, ini ada sebuah tayangan kesaksian bagaimana seorang yang dia menyadari bahwa hidup dia harus memberikan dampak. Saudara, seorang nenek berusia 65-70 tahun. Dia melakukan perkara yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Nah, untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama dengan saya. Karena saya percaya tayangan ini pasti akan memberikan inspirasi dalam hidup Anda. Tuhan memberkati. Nama saya Priscilia Kristianti, saya biasa dipanggil Lili. Umur saya 36 tahun. Usia kehamilan saya yang 2 bulan, saya mengalami pendarahan. Berawal dari peristiwa. Mau nggak kita? Apa yang kita mau? Amin. Nah saudara, ketika diminta kesaksian untuk memberkati bangsa ini, mereka bersedia saudara. Dan saudara, waktu mereka bersaksi, ini luar biasa. Dan waktu mereka bersaksi ternyata Tuhan berikan bukan hanya pemulihan secara fisik saja, tapi secara ekonomi juga. Memang tidak disaksikan saudara, karena kejadian pemulihan ekonomi setelah dia bersaksi di televisi itu. Nah dia katakan begini, mereka kan udah habis-habisan nih uangnya. Nah ada dapat berkat, mau bikin usaha, ya, buka kantin, ya, buka warung makan di rukonya di tempat dia tinggal. Nah satu hari dia ngelihat acara ini brosur pastel. Ya, wah boleh juga nih jualin pastel. Dia mau jadi agennya. Dia hubungilah pabrik pastelnya itu. Waktu menghubungi pabrik pastel, ternyata yang punya pabriknya anak Tuhan juga. Mereka tidak saling kenal saudara. Ngobrol, tiba-tiba yang punya pabriknya bilang gini aja deh Bu Lili. Ibu Lili boleh ambil resepnya, mesinnya, sampai koki-kokinya gratis, nggak usah bayar. Kaget dia bilang, loh saya kan mau jadi agen. Nggak apa-apa, saya kasih semua pabriknya buat ibu. Ibu kaget kan? Iya saya kaget, karena ini Tuhan yang suruh. Kalau Tuhan mau memberkati kita nggak tanggung-tanggung, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, dari Bekasi ke Pinang Sia, bersaksi itu tidak sia-sia. Ya, jadi kalau diminta kasih kesaksian di KUL, kasih kesaksian pasti diberkati sama Tuhan. Amin. Nah saudara, ketika ditayangkan di acara Solusi, ini luar biasa. Saudara, waktu mereka bersaksi di acara Solusi itu. Dan saudara, acara Solusi ini bisa berlangsung dengan baik. Kenapa? Karena ada orang-orang yang mau menjadi mitra, yang menabur untuk pelayanan ini. Nah tadi saya katakan, waktu kita memberikan persembahan yang memberi dampak ini. Memberi karena kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ada kuasa atas kota-kota. Waktu tayangan ini disaksikan jam 12:30 malam. Selesai acara jam 1 malam. Itu setelah acara ini diputar, ada 100 orang yang menelpon ke call center kami. Ya, 100 orang yang menelpon. Nah, dari 100 orang yang menelpon ini dari seluruh kota-kota di Indonesia, saudara. Nah, dari 100 orang yang menelpon ke call center kami, 23 diantaranya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada kuasa atas kota-kota. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya.
Saya minta tolong teman-teman worship leader, singer boleh kembali ke tempat. Nah, saudara, kita hidup sampai hari ini. Ingat, Tuhan mau kita hidup memberikan dampak. Amin. Karena ini adalah masanya di mana seluruh manusia di dunia ini sedang menantikan anak-anak Allah dinyatakan. Amin. Untuk kita membagikan kasih Tuhan ini. Bagaimana kita bisa hidup memberikan dampak? Pertama, kalau pertobatan kita memberikan dampak. Amin. Yang kedua adalah pelayanan kita memberi dampak. Yaitu prioritasnya jangan terbalik. Yang ketiga adalah persembahan kita memberi dampak. Saudara, bicara soal persembahan. Tahun 2009 yang lalu, saya dibuat terkagum-kagum sama Tuhan. Kami sekeluarga, selain menabur di gereja, kami juga menabur untuk pelayanan ini. Untuk acara solusi dan program TV dari yang diproduksi oleh CBN. Jadi kami menjadi mitra CBN, kami mulai menabur di situ. Dan benar janji Tuhan. Waktu kita menabur, kita akan menuai. Waktu kita bisa mengelola keuangan ini dengan prinsip kerajaan Allah. Di mana kerajaan Allah ditegakkan, kita menabur di situ. Ada kuasa atas kota-kota. Saudara, saya kaget. Saya kagum sama Tuhan, ternyata sepanjang tahun 2009, menurut sebuah badan riset terkemuka di dunia, Ipsos Media City, ternyata ada lebih dari 27 juta orang berusia 18 tahun ke atas yang menyaksikan program TV yang diproduksi oleh CBN, salah satunya Solusi. Dari 27 juta orang itu, saudara, ada 4 juta orang lebih yang mengaku ikut berdoa bersama-sama dengan pembawa acara program TV itu. Nah, dari lebih 4 juta orang itu, saudara, ada sekitar 3.500.000 orang mengaku telah menerima kasih Kristus. Saudara, dari lebih 3,5 juta orang itu, saudara, ada sekitar 800.000 jiwa yang mengaku telah terinspirasi dan akhirnya bergabung di gereja lokal di seluruh Indonesia ini. Tuhan Yesus luar biasa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. 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 Oleh karena itu, saudara, mari hari-hari ini bawa hidup kita kepada Tuhan. Karena waktu kita melekat dengan Tuhan, kita bisa hidup memberi dampak. Amin. Amin. Beli kue Yesus di balik papan, naik pesawat merpati. Di dalam Yesus ada pengharapan yang pasti. Tetap semangat untuk